Boyo wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidang Sani Hairul Rizki. Saya absen 27 dari S1 Pendidikan Teknik Mesin kelas A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemagnetan. Pengertian: magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kata magnet sendiri atau magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetistos, yang berarti batu magnesian. Nah, Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, atau sekarang itu berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu di wilayah tersebut. Dan setiap magnet itu mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pembagian magnet. Magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami. Dalam artian, magnet sudah memiliki sifat magnet tanpa ada campur tangan dari manusia. Ini berarti magnet itu sudah ada dan itu tidak ada tangan-tangan manusia yang mencampuri sehingga membuat adanya sifat magnet. Selanjutnya adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Seperti yang saat ini banyak ditemui adalah macam-macam magnet buatan. Umumnya, magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Nah, kalau magnet buatan itu dibuat oleh manusia, sedangkan magnet alam itu sudah ada sebelum manusia mencampuri, itu sudah ada. Jadi magnet alam itu sudah ada dari alam tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan magnet buatan itu magnet yang dibuat oleh manusia. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Jadi tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak atau menjauh. Baliknya, kutub yang berlainan itu akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, yang kelima adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet. Nah, medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang terakhir adalah sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Nah, ini adalah gaya magnet. Di magnet itu ada north dan south atau utara dan selatan. Nah, apabila utara bertemu dengan selatan, maka itu akan terjadi gaya tarik, yaitu saling menempel. Tapi apabila utara ketemu utara, selatan ketemu selatan, maka itu akan tolak-menolak dan terjadinya gaya dorong, akan saling menjauh. Selanjutnya adalah medan magnet. Medan magnet adalah ruang yang mengelilingi magnet, di mana magnet masih memiliki efeknya. Kekuatan bervariasi bergantung pada jaraknya, yaitu medan magnet pada suatu titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari magnet. Kekuatan yang dialami oleh kutub magnet, baik itu kutub utara maupun selatan, yang ditempatkan dalam medan magnet disebut dengan intensitas medan magnet. Sedangkan arus-arus yang membentuk pola lengkungan dalam medan magnet itu disebut dengan garis-garis gaya magnet, atau dapat didefinisikan juga dengan garis-garis khayal magnet yang menunjukkan arah medan magnet seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah jenis bahan magnet berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat kemagnetan, jenis bahan magnet itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Yang pertama, bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah
benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, maka magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Yang kedua adalah bahan non-magnetik, terbagi atas dua. Yang pertama adalah paramagnetik, yang kedua adalah diamagnetik. Yang pertama, paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contoh aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh emas, seng, merkuri, dan lainnya. Selanjutnya adalah bentuk magnet. Ini adalah bentuk magnet dari magnet buatan. Yang pertama silinder, yang kedua batang, jarum, bentuk U, ladam atau tapal kuda, dan yang terakhir bentuk kepingan. Cara membuat magnet yang pertama adalah menggosokkan magnet. Artinya dengan cara menggosokkan magnet kepada besi. Apakah digosok seperti barcode di kupon undian? Konsep menggosoknya kurang lebih sama. Jadi kalau magnetnya digosokkan secara berulang-ulang pada besi dan baja dengan teratur, maka besi dan baja tersebut akan bersifat magnetik. Nah, kutub magnet yang dihasilkan pada magnet baru ini pasti berlawanan dengan magnet yang menggosoknya. Yang kedua adalah dengan elektromagnetik. Elektromagnetik membutuhkan arus listrik searah atau direct current. Artinya butuh dua buah batu baterai agar bisa mempraktikkan cara ini. Selain itu, siapkan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet, misalnya paku besi. Siapkan juga kabel kumparan atau kawat besi sebagai perantara aliran magnet tersebut. Caranya yang pertama adalah tumpuk dua batu baterai untuk dihubungkan dengan kabel kumparan. Hubungkan kedua ujung kabel dengan kutub positif dan negatif baterai. Dan jangan lupa untuk mengupas ujung kabel kumparan menggunakan gunting. Selanjutnya, lilitkan kabel pada paku besi. Nah, maka jika sudah selesai, maka magnet buatan telah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah cara membuat magnet dengan induksi. Cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan cara induksi. Cara kerja induksi terjadi karena pengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet, elementer atau konduktor. Yang pertama, siapkan magnet permanen dengan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet. Letakkan dua benda tersebut secara berdekatan dengan posisi vertikal. Kemudian, letakkan jarum atau benda yang lain yang bisa menempel dengan magnet. Pastikan posisi magnet permanen dan konduktor tidak berubah-ubah. Amati gerakan jarum yang telah kamu letakkan di bawah konduktor. Pelan-pelan, jarum tersebut akan menempel pada konduktor. Selanjutnya adalah cara menghilangkan magnet. Yang pertama, memukul-mukul magnet, seperti gambar itu bisa disebut dengan palu. Yang kedua, memanaskan magnet, bisa dengan dibakar atau dipanaskan. Yang ketiga adalah mengaliri magnet dengan arus AC. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dibahas tentang keelektromagnetan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Akbar Maulana dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin kelas PTMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektromagnet. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik, biasanya terdiri dari kawat yang dililitkan menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Medan magnet menghilang ketika arus listrik dimatikan. Keuntungan dari sebuah elektromagnet dibandingkan magnet permanen adalah bahwa medan magnet
dapat cepat diubah dengan mengendalikan jumlah arus listrik dalam lilitan. Contoh pada gambar ini, jika ingin mematikan medan magnet pada sebuah paku ini, tinggal saja memutuskan kawat arus listrik di ujung salah satu batu baterai ini. Namun, tidak seperti magnet permanen yang tidak membutuhkan pasokan arus terus-menerus untuk mempertahankan medan magnet. Contoh pada gambar ini, jika batu baterai ini kehabisan arus listriknya, maka medan magnet yang ada pada paku ini akan menghilang. Cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Yang pertama, menambah jumlah lilitan. Contoh pada gambar ini, jika ingin memperkuat kemagnetan pada elektromagnet, kita tinggal menambahkan lilitan pada paku ini sampai ujung sini atau separuhnya. Yang kedua, memperbesar kuat arus listrik. Kita harus menambahkan batu ini menjadi 2 atau 3 supaya kuat arus listrik bertambah. Yang ketiga, memberi inti besi. Memberi inti besi yaitu seperti pada gambar ini, inti besinya yaitu paku. Cara menentukan arah utara elektromagnet. Menentukan arah pada elektromagnet bisa dilakukan dengan menggunakan gajah tangan kanan, di mana keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan arah utara elektromagnet. Elektromagnet banyak digunakan sebagai komponen-komponen listrik, antara lain 1. Bel listrik. Prinsip kerja: ketika saklar ditutup, maka arus listrik mengalir pada elektromagnet menjadikan magnet. Kemudian besi lunak tertarik dan memukul bel menghasilkan bunyi. Saat besi lunak ketarik, maka listrik terputus pada interruptor sehingga elektromagnet menjadi magnet dan pegas mengembalikan posisi besi lunak ke atas dan menyentuh interruptor, arus listrik mengalir. Yang kedua ada telepon. Prinsip kerja ketika berbicara pada telepon, mikrofon diafragma aluminium bergetar menyebabkan serbuk karbon berubah-ubah, sehingga menyebabkan arus listrik yang dialirkan pada elektromagnet pada telepon juga berubah-ubah, yang menyebabkan kekuatan kemagnetan pada elektromagnet juga berubah-ubah, sehingga menggetarkan diafragma besi, sehingga besi menghasilkan bunyi. Elektromagnet juga digunakan dalam industri untuk mengambil dan memindahkan benda besi berat seperti besi dan baja tua. Prinsip kerja: ketika mau mengangkat beban sebuah besi, elektromagnet dialiri arus yang sangat kuat sehingga mampu mengangkat sebuah besi ini. Cara melepaskan besi tersebut tinggal saja mematikan arus listrik sehingga tidak ada medan magnet pada elektromagnet ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.